kita tentang keadilan ekonomi, demokrasi ekonomi yang mestinya kita memang harus berperan aktif. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dalam konteks ekonomi mestinya harus membuat aktif, proaktif, ya, jangan pasif. Ya, kalau di NU ini kan masih kelihatan pasif. Ya, karena apa yang saya lihat, ya, saya sebagai pengurus LPNU Jakarta Timur misalnya, saya masih melihat bahwa di NU itu kenapa masih belum maju ekonominya, ya karena di NU itu tidak tercipta pemainnya. Jadi kalau saya ilustrasi pakai sepak bola, itu di NU itu pemain bolanya itu tidak ada, pemain ekonominya tidak ada, pemain ekonomi dalam konteks ini ekonomi organisasi itu tidak ada. Yang ada adalah penonton, tukang pungut tiket, ya, yang semuanya ingin tepuk tangan, tapi pemainnya yang ditepuk itu siapa? Ya, bukan kita, bukan mayoritas kita, gitu lah. Kita masih menjadi penonton yang asik, kita menjadi konsumen yang bagus, apalagi di era digital ini, ya, kita masih sangat kalah sekali. Dan itulah yang harus di-challenge di masa depan, bahwa kita masih membutuhkan peran aktif dua organisasi besar ini dalam konteks menjadi pemain, bukan sekedar menjadi penonton. Kalau penonton dan tukang tepuk-tepuk tangan atau sekedar konsumen, oh terlalu banyak dan sudah terlalu lama begitu kita. Tapi peran aktif menjadi pemain di lapangan yang melahirkan bintang-bintang, yang melahirkan konglomerasi bintang-bintang ekonomi, ini yang menjadi PR kita di Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dan organisasi Islam lain. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi, khususnya tentang bisnis, tentang pendidikan, dan ketahanan keluarga. Saudaraku semua, kali ini saya akan mencoba mereaksi atas satu ceramah, ya, pada simposium perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional PAN Jawa Timur. Nah, banyak pembicara pada saat itu, ya, ada Mas Ulil Absalah misalnya, ya, ada Pak Zulkifli sebagai ketua PAN, ada Gus Yahya, ada Ustadz Gus Yahya sebagai keynote speaker pada acara simposium itu, sebagai ketua PBNU, ada juga Ustadz Hadi Dayat dan lain sebagainya, ada banyak pembicara. Namun kali ini saya akan menyoroti satu pembicara dari sekian banyak pembicara, yakni pembicara yang bernama Profesor Dr. Eus Amalia MAG atau Profesor Ois. Beliau merupakan dosen guru besar yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seorang yang sangat kompeten di bidang ekonomi syariah. Apalagi beliau kalau nggak salah tahun 2001 atau berapa itu dia pernah memperoleh satu penghargaan dari masyarakat ekonomi syariah. Ya, kalau nggak salah ada satu penghargaan yang dia pernah terima. Nah, kali ini menjadi pembicara yang ada di Hotel Shangri-La Jawa Timur. Maka itu coba nanti kita, karena ini terkait masalah ekonomi syariah, maka coba akan saya angkat. Maka itu kepada Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, ya, berikan komentarnya nanti jika memang menurut Anda itu perlu diberikan kritisisasi atau diberikan
ya komentarlah yang menurut Anda mungkin penting. Oke ya, kita ikuti bagaimana Profesor Ois ini memberikan ceramahnya pada event simposium itu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Menteri Perdagangan Bang Zul, kemudian Pak Kiai, para kiai, para ulama, alim ulama, dan para tokoh dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, dan juga tentu saja para tokoh dari Partai Amanah Nasional. Seperti yang lain, saya ingin memulai juga dengan parian dan pantun. Oke, sebelum beliau melanjutkan, ini saya kasih tahu bahwa PAN menyelenggarakan acara simposium ini dalam rangka menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama, dan yang dihadirkan adalah cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh dari kedua organisasi, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi ada satu keinginan kuat partai politik ini menyatukan dua ormas besar, ya, karena dua-duanya NU maupun Muhammadiyah adalah sesungguhnya pendiri bangsa, pendiri negara. Jadi perbedaan yang ada antara NU dan Muhammadiyah mestinya tidak perlu menjadi sebuah pertentangan yang kontraproduktif, namun harus menjadi sebuah perbedaan. Tidak apa-apa duduk di tempatnya masing-masing, tapi berbeda bukan berarti tidak bisa berjalan bareng. Maka itu kebersamaan Nahdlatul Ulama dan kebersamaan Muhammadiyah ini oleh PAN mencoba dihadirkan lewat ide gagasannya Pak Zulkifli, Ketua PAN, yang kebetulan Menteri Perdagangan. Nah, ada banyak narasi tentang itu, tapi sekali lagi saya hanya membahas tentang bagaimana komentar Profesor Ais Amalia ini dalam mencoba melihat satu potensi ekonomi umat Nahdien dan ekonomi umat Muhammadiyah yang sesungguhnya punya peran besar kalau ini dioptimalkan di masa-masa yang akan datang, di era di mana Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu sudah memasuki abad kedua dari keberadaannya ormas ini di negeri ini. Maka itu bagaimana peran kedua ormas ini dan potensi apa yang bisa diperankan, yang bisa dimainkan. Profesor Ois mencoba melihat dari sisi ekonominya. Silahkan. Tulis tadi di meja. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Beli lapis piku. Karena tadi pagi saya punya waktu beli lapis piku. Wah, mantap nih, cakep. Ternyata adanya di Jalan Rungkut. Beli lapis piku dan gula aren. PAN emang paling keren. 1 abad NU menjadi berwarna. Iya. Yang kedua, ada 2 nih. Fondasi Aswaja itu tawasud, tasamuh, dan tawazun, gitu nggak? Cakep. Muhammadiyah senantiasa berfastabiqul khairat. Bangsa Indonesia harus bersatu dan hidup rukun, mencapai Indonesia adil, makmur, dan bermartabat. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ini tradisi berpantun, tradisi parian, tradisi yang seperti ini, guyonan-guyonan seperti itu khas sekali di Nahdlatul Ulama. Ya, apalagi kalau ngelihat jok-jok para kiai, ya, kalau ketemu ya guyonannya Gus Dur misalnya, guyonannya Gus Yahya, guyonannya Buya Said Akil dan sebagainya. Ini guyonan-guyonan Cak Ipul, ini semuanya guyonan khas NU sekali. Parikan-parikan seperti itu, tembang-tembang dan lainnya. Ini sesuatu yang sangat kultural di Nahdlatul Ulama, tapi itu justru menjadi perekat. Karena apa? Karena ya guyon dengan teman ini kan menyatukan, menggembirakan. Jadi gimana ngumpul itu menjadi gembira bersama.
termasuk bagaimana PAN menyatukan NU dan Muhammadiyah lewat simposium ini ya harus disikapi dengan happy, dengan ketawa, dengan riang gembira, karena ini sebuah penyatuan yang sangat luar biasa. Senang sekali, agak deg-degan juga karena saya perempuan satu-satunya narasumber. Iya, ada temannya moderator, dan itu harus selalu saya selalu protes kalau dalam satu forum panel atau dalam satu template tidak ada perempuannya, Bang Zul. Wajib melibatkan perempuan. Jadi harus equal dan keadilan gender di dalam level dan dalam konteks apapun. Karena negara ini tidak akan makmur dan negara ini tidak akan sukses dalam membangun negara tanpa melibatkan semua elemen dan komponen masyarakat termasuk perempuan. Cakep. Setuju, Bu. Jadi kata orang, di balik laki-laki sukses itu ada perempuan yang di belakangnya mendukung, mensupport menjadi sukses. Siapapun pengen sukses, peran perempuan, kesetaraan gender ini harus terus diangkat dan perempuan harus diberikan peran. Setuju, Bu. Lanjut, Bu Ois. Dan saya kira nanti PAN juga harus ke situ ya, bagaimana memberdayakan perempuan. Pertama saya ingin ke NU-an, mungkin kalau dibilang NU ya, saya pernah mondok sebentar di Cipasung, Ustaz Ulil. Tapi itu waktu itu karena SMA, waktu itu di SMA negeri tidak boleh pakai jilbab. Terus akhirnya pindah ke pesantren, jadi hanya 2,5 tahun saya di pondok pesantren Cipasung, dan saya langsung belajar aswaja dari Kiai Has, Kiai Ilyas Ruhyat yang ngajar langsung loh. Beliau yang ngajar langsung, dan mata kuliahnya, mata pelajarannya tuh aswaja memang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika saya masuk ke kampus UIN, saya mengikuti jejaknya Bang Viva Yoga. Saya aktifnya di keluarga alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kahmi. Jadi Kahmi itu bisa Kahmi Muhammadiyah, bisa Kahmino gitu ya Bang Viva Yoga. Jadi Kahmi bisa kemana-mana, karena Kahmi bisa ke Kahmino, bisa ke Muhammadiyah. Pertama hari ini kita akan berbicara NU. Saya mungkin agak sedikit perspektifnya yang berbeda, tidak akan terlalu berbicara banyak sejarah NU dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengatakan potensi NU pada tahun 40 juta, sekarang 2021 itu 95 juta. Ini potensi yang luar biasa. Nah, jadi pertama terkait potensi Nahdlatul Ulama, ini jamaahnya memang sangat besar karena memang ini organisasi massa terbesar di Indonesia, bahkan juga terbesar di dunia. Ya, penelitian banyak menyebutkan kurang lebih 51,9% orang Indonesia itu ngakuannya NU. Jadi kalau dibilang sampai 90 juta itu ya saya kira cukup realistis. Ya, dan acara simposium yang diselenggarakan PAN ini pada tanggal 18 Februari 2023 di Hotel Sheraton Surabaya ini menjadi menarik karena ini akan mencoba melihat perspektif potensi yang besar itu, ya kan? Potensi yang besar ini untuk bagaimana dimainkan secara ekonomi ke depan. Ya, coba kita sama-sama saksikan kelanjutan dari Profesor Ois ini. Dan kalau kita lihat dari sisi ekonomi, Pak Jokowi bilang NU itu memiliki potensi yang luar biasa untuk sebagai potensi ekonomi gitu. Dan ini yang mungkin saya akan melihat sesuai dengan bidang saya adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam gitu. Ada satu, kalau kita melihat ke sejarah 1918 itu ada 3 bidang ya di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Tujar, ya Ustadz Ulil kalau salah nanti mohon diperbaiki. Nahdlatul Tujar itu adalah bagaimana jaringan NU untuk mengembangkan perdagangan. Yang Muhammadiyah sendiri sudah ada Baitul Qirat, dan Nahdlatul Ulama itu adalah dengan Nahdlatul Tujarnya. Dan ini adalah kemudian juga Syarikat Dagang Islam. Pada waktu itu perjuangannya adalah bagaimana melawan kekuatan timur asing dan juga Tionghoa. Bagaimana para ulama dan bagaimana para umat Islam saat itu berjuang dengan kekuatan ekonomi. Karena sesungguhnya kita bukan dijajah oleh Belanda, tetapi kita dijajah oleh VOC. Oke, ini yang secara kesejarahan, betul kata Profesor Profesor Ois, di NU ada sejarah di mana pernah kita
mengawali lahirnya NU itu dengan Nahdlatul Tujar. Jadi spirit para pengusaha Nahdien itu mencoba digerakkan, bagaimana gerakan ekonomi harus digerakkan. Ini yang sesungguhnya potensi NU sendiri itu sudah ada. Kalau di Muhammadiyah ada Darul Qirot misalnya, itu juga sudah ada gerakan-gerakan ekonomi ya. Walaupun kemudian pada kurun hari ini Muhammadiyah ekonominya jauh lebih berkembang, sementara Nahdlatul Ulama ekonominya masih belum ideal, masih belum mandiri, masih banyak hal yang harus dibenahi secara internal. Kita dijajah itu perdagangan gitu, dan ini sesuai nih dengan bidangnya Bang Zul, perdagangan. NU maupun Muhammadiyah sudah bergerak untuk bagaimana memperkuat ekonomi umat dengan potensi perdagangan itu, dan kemudian bisa bersaing dengan kekuatan timur asing pada masa itu. Kemudian NU dikembangkan dengan 3, itu Nahdlatul Tujar, kemudian Taswirul Afkar, itu adalah kelompok intelektual yang mengembangkan pendidikan, dan kemudian juga ada Hizbul Waton, itu yang kemudian larinya mengembangkan aspek-aspek politik. Jadi sejak awal saya kira aspek ekonomi, pemikiran, keilmuan, dan politik ini sudah menjadi sesuatu pemikiran yang mendasar. Ya, jadi 3 hal yang mendasari gerakan NU, yaitu Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Tasfirul Afkar. Ini memang menyatu dalam satu gerakan yang kemudian melahirkan namanya Nahdlatul Ulama. Dan kalaupun ini menjadi bagian dari sejarah kebangkitan atau hadirnya Nahdlatul Ulama, ya, itu hari ini, ya sekali lagi, kekuatan ekonomi kita seperti zaman dulu masih dijajah oleh, kalau dulu oleh VOC, oleh pedagang, seperti kata Bu Emma, tapi kalau kalau sekarang itu oleh kapitalisme. Jadi negeri ini itu sangat ekonominya sangat kapitalis, sangat liberal, dan itu boleh dibilang kita produk-produk Indonesia itu belum menjadi tuan di negeri sendiri. Kita masih banyak produk asing yang kita pakai dan kita lebih bangga menggunakan produk asing itu. Kita itu artinya bahwa spirit nasionalisme perdagangan, produk-produk dalam negeri itu belum terbentuk dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini perlu semangat nasionalisme, semangat patriotisme di era digital saat ini. Kalau dulu NU masuk sebagai partai politik, tapi kemudian NU kembali ke hitahnya. NU menjadi sebuah kekuatan sosial religius, sosial keagamaan yang memiliki potensi yang besar, yang harus kemudian bisa mengejawantahkan dirinya dalam berbagai persoalan bangsa dan negara. Saya ingin langsung apa kemudian yang dapat diperankan oleh Nahdlatul Ulama dan juga komunitas sosial religius lainnya termasuk Muhammadiyah. Satu adalah amanah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga pasal 27 dan seterusnya. Itu adalah bagaimana mewujudkan keadilan, pemerataan ekonomi. Dan pasal 33 menekankan bagaimana demokrasi ekonomi itu menjadi sesuatu hal yang harus diejawantahkan dalam. Iya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu amanatkan kepada kita tentang keadilan ekonomi, demokrasi ekonomi, yang mestinya kita memang harus berperan aktif. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dalam konteks ekonomi mestinya harus membuat aktif, proaktif, ya, jangan pasif. Ya, kalau di NU ini kan masih kelihatan pasif. Ya, karena apa yang saya lihat, ya, saya sebagai pengurus LPNU Jakarta Timur misalnya, saya masih melihat bahwa di NU itu kenapa masih belum maju ekonominya, ya karena di NU itu tidak tercipta pemainnya. Jadi kalau saya ilustrasikan sepak bola itu di NU itu pemain bolanya itu tidak ada, pemain ekonominya tidak ada, pemain ekonomi dalam konteks ini ekonomi organisasi itu tidak ada. Yang ada adalah
penonton, tukang pungut tiket, ya, yang semuanya ingin tepuk tangan, tapi pemainnya yang ditepuk itu siapa? Ya, bukan kita, bukan mayoritas kita, gitu loh. Kita masih menjadi penonton yang asik, kita menjadi konsumen yang bagus, apalagi di era digital ini, ya, kita masih sangat kalah sekali. Dan itulah yang harus di challenge di masa depan, bahwa kita masih membutuhkan peran aktif dua organisasi besar ini dalam konteks menjadi pemain, bukan sekedar menjadi penonton. Kalau penonton dan tukang tepuk-tepuk tangan atau sekedar konsumen, terlalu banyak dan sudah terlalu lama begitu kita. Tapi peran aktif menjadi pemain di lapangan yang melahirkan bintang-bintang, yang melahirkan konglomerasi bintang-bintang ekonomi, ini yang menjadi PR kita di Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dan organisasi keislaman lain di masa-masa yang datang. Ya, coba kita lihat lagi bagaimana Bu Emma. Dalam masyarakat, bagaimana demokrasi ekonomi itu menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, melakukan partisipasi dan melakukan evaluasi terhadap semua jalannya proses pembangunan yang dilakukan. Dan ini tentu saja nilai-nilai dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang lainnya itu sejalan dan senafas dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang dikatakan Profesor Ois ini. Kita tidak hanya sekedar penonton, tapi juga menjadi pemain. Ya, harus aktif, harus menjadi pelaku. Ya, bukan sekedar tepuk-tepuk tangan, ya, tapi harus bisa berperan aktif. Maka itu harus kita rebut. Ya, kita harus bisa menjadi pemain. Maka itu pelatihan-pelatihan kewirausahaan misalnya yang akan melatih kaum Nahdliyin yang masih muda, ya, Muhammadiyah itu yang masih muda, ya, generasinya ini menjadi sangat penting karena mereka yang akan menyongsong masa depan. Apalagi sekali lagi di era milenial, di era digital ini, anak-anak muda Muhammadiyah, anak-anak muda NU itu harus dicetak menjadi kader-kader pemain lapangan, khususnya ekonomi, supaya terjadi sebuah pemerataan dan keadilan ekonomi. Bagaimana nilai-nilai Islam ini dalam konteks ekonomi kita gali dari kajian-kajian kita baik di NU maupun di Muhammadiyah, untuk kemudian menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, apa kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengartikulasikan atau mentransformasikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman dan keagamaan dalam konteks keindonesiaan. Karena kita bukan Arab Saudi, karena kita juga bukan Malaysia, karena kita juga bukan Bangladesh dan Pakistan, tetapi kita adalah Islam yang ada di Indonesia. Ya, jadi bukan Islam formalisme syariat yang tekstual saja yang akan kita terapkan, tapi yang penting dari itu adalah substansinya, nilai-nilainya, value-nya terhadap perlakuan atau perilaku ekonomi, ya, seperti misalnya undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang ekonomi syariah, ya, asuransi syariah dan sebagainya. Ini semua adalah yang terpenting adalah substansinya, bukan tekstualnya saja, ya. Itu yang saya kira menginspirasi value-value sehingga menjadi nilai-nilai ekonomi yang hidup di masyarakat dan tidak terjebak kepada tadi formalisme yang seperti kita katakan, ini Indonesia bukan Pakistan yang menjadi atau menjadi Arab, tidak, kita adalah Indonesia, ya, Islam Indonesia, Islam Nusantara lah, ya, itu yang kemudian melahirkan satu gagasan-gagasan besar tentang ekonomi Indonesia. Sehingga tugas kita adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai Islam itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, tugas kita adalah mentransformasikan nilai-nilai substantif Islam kepada semua undang-undang, semua peraturan yang
tidak harus dalam format formalisme ya, tekstual, tapi harus adaptif, harus transformatif, sehingga nilainya yang terpenting, sehingga maqasidus syariahnya itu yang menjadi pokok utama untuk menjadi perilaku behavior dari ekonomi masyarakat kita, sehingga tidak menjadi masyarakat yang kapitalis, juga bukan yang sosialis seperti halnya Cina ya atau komunis, tapi kita lebih kepada value, nilai-nilai Islam yang ditransformasikan menjadi perilaku-perilaku ekonomi. Bapak Ibu, misalnya sekarang kita sudah punya undang-undang zakat nomor 33 tahun nomor 11 tahun 2023. Itu adalah transformasi nilai-nilai Islam dalam konteks undang-undang zakat. Gitu, dalam masuk ke legislasi hukum nasional. Kemudian kita punya undang-undang wakaf. Itu artinya mentransformasikan bahwa konsep wakaf itu konsep yang sudah kita kenal sejak masa kita belajar Islam itu sendiri, dan tentu ini sudah berkembang. Ada Lazis Muhammadiyah, ada Lazis Nahdlatul Ulama, kemudian lembaga wakaf Muhammadiyah, lembaga wakaf Nahdlatul Ulama, ini juga berkembang dan lahir. Nah, oke. Jadi sekarang di NU sudah ada Lazisnu, di Muhammadiyah ada Lazismu, dan amalia-amalia ekonomi lainnya. Ya, cuman tadi sekali lagi masih pada sebatas uang zakat, uang wakaf, tapi bisnisnya sendiri, ya, itu pelakunya masih orang lain. Maka kita masih menjadi tuan atau tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Coba contohnya misalnya ya, pemain bisnis hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, siapa? Bukan NU, bukan Muhammadiyah, ya kan? Coba eksportir gandum terbesar di negeri ini, yang semua produk turunannya adalah mie, bakso, semuanya adalah rakyat, warga Nahdliyin atau warga Muhammadiyah, roti dan sebagainya. Tapi eksportir gandumnya yang di negeri ini adalah konglomerasi besar, yang itu bukan dari amalia usaha Muhammadiyah atau amalia Nahdlatul Ulama. Ya, ini yang saya katakan pemain-pemain ekonominya yang kita masih kedodoran. Ya, gagasannya is oke, teorinya is oke. Ya, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, ini kan semua perlindungan hukum yang saya kira memberi jalan berkembangnya ekonomi itu, gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi pemain lapangan ekonomi umat ini yang kita harus tunggu. Undang-undang wakaf yang itu menjadi undang-undang yang dilegislasi menjadi nasional. Belakangan juga lahir undang-undang, misalnya undang-undang perbankan syariah, undang-undang nomor 21 tahun 2008. Kalau kita berbicara ekonomi syariah, itu berarti kita berbicara dalam konteks nasional dan dalam konteks Indonesia, bukan syariah dalam konteks yang lain. Tetapi kita berbicara implementasi nilai syariah di bidang ekonomi dalam konteks Indonesia, sehingga semuanya harus masuk dalam tata hukum dan legislasi di Indonesia. Maka ya, undang-undang ekonomi syariah, undang-undang perbankan, asuransi dan seterusnya, sukuk, ya, itu sudah ada, dan ini bagian dari tadi transformasi nilai-nilai agama kepada legislasi nasional, undang-undang nasional, sehingga menjadi hukum positif. Sangat bagus di negeri ini, dan belum tentu di negeri lain nggak ada. Di negeri lain tidak seperti ini. Ini sangat transformatif kepada warga negara bangsa ini sesuai dengan kebutuhan dari bangsa ini. Tapi sekali lagi, yang terpenting dari itu semua adalah failnya, ya kan, pelakunya, pelaku ekonominya, yang akhirnya akan melahirkan konglomerasi. Nah, konglomerat ini kita hari ini masih orang lain semua, orang asing semua, ya kan. Nah, bagaimana undang-undang yang baru ini ke depan harus bisa mengantarkan anak-anak muda negeri ini, warga Nahdliyin, warga Muhammadiyah, warga umat bangsa ini, tumbuhnya ekonomi dari masyarakat kita, sehingga konglomerasi ke depan itu adalah tuan di negeri sendiri.
ya, produk-produk menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, inilah diperlukan pemain-pemain dari anak-anak bangsa kita sendiri. Ya. Maka lahirlah undang-undang perbankan syariah. Kalau tidak ada undang-undang perbankan syariah, tidak akan mungkin berdiri Bank Syariah Indonesia yang sekarang menjadi BUMN, Bank Muamalat dan lain-lain, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Kemudian Undang-Undang Sukuk nomor 19 2008 itu juga menjadi luar biasa sekarang. IAIN, UIN itu bangunannya bagus-bagus, itu karena dana sukuk. Dan itu adalah potensi dana sukuk yang berbasis kemudian juga dikembangkan berbasis wakaf. Berkembanglah produk-produknya cash wakaf link sukuk. Kemudian belakangan yang sekarang sedang heboh adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia 2024. Baik presiden maupun wapres itu mendorong Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia tahun 2024. Ya. Jadi undang-undang sukuk, undang-undang perbankan syariah, asuransi dan sebagainya ini sudah ada dan ini menjadi ekosistem yang makin bagus di negeri ini. Ya, ini harus kita dorong. Tapi lagi-lagi pemainnya itu harus bagaimana anak-anak muda, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah atau umat Islam pada umumnya yang harus menjadi pelaku utamanya. Nah, tren baru sekarang adalah produk halal dunia, dan Indonesia diharapkan oleh Presiden Jokowi maupun Pak Wapres Ma'ruf Amin itu menjadi trend center dari produk halal dunia. Dan ini artinya terbuka luas sekarang yang namanya industri makanan, industri minuman, industri travel dan sebagainya. Ini semua menjadi pemain-pemainnya. Nah, sekarang bagaimana tumbuhnya pemain-pemain ekonomi nasional sehingga kita ke depan betul-betul menjadi tuan di negeri sendiri dan kita mampu mengelola kekayaan yang sangat kaya raya ini menjadi sebesar-besar mungkin kemakmuran rakyat kita. 2024 dan untuk itu lahir undang-undang halal, produk halal, undang-undang nomor 33 tahun 2014, sehingga sekarang semua produk-produk yang beredar di Indonesia, semua produk-produk yang ada di Indonesia wajib punya sertifikasi halal. Dan yang difikirkan adalah bagaimana sekarang dengan adanya sertifikasi atau produk halal itu, produk-produk itu memiliki comparative advantage dan memiliki value added dan nilai tambah baik di level nasional dan bagaimana mendorong produk-produk Indonesia itu ke level internasional. Nah, produk halal yang sekarang sudah ada undang-undangnya dan digerakkan oleh pemerintah supaya para pelaku bisnis makanan, minuman dan sebagainya itu tersertifikasi produknya menjadi tersertifikasi halal. Ya, ini saya kira menjadi satu standar yang bagus supaya punya nilai komparatif, punya competitive advantage yang tentu akan menjadi unggulan pada waktunya. Produk-produk kita menjadi produk-produk unggulan yang bisa dilakukan atau dieksplor potensi-potensi ekonominya karena sudah ada undang-undang yang seperti itu. Jadi sekali lagi bagaimana ke depan dua organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini menyatu membangun bangsa ini karena mereka juga bagian dari pendiri bangsa ini, merawat negeri ini, merawat jagat ini dengan sebuah kolaborasi bersama membangun masa depan peradaban yang indah dan dunia akhirnya menyukai. Bahkan kalau bicara tadi jamaah haji umroh yang Prof. Hilman bilang 30 juta porsi nasi. Nah, bagaimana produk makanan kuliner kita bisa masuk kepada jamaah haji umroh tersebut dan bagaimana produk-produk Indonesia juga bisa masuk ke Eropa dan negara-negara lain dan memiliki kekayaan dan kekuatan advantage yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana challenge-nya adalah produk-produk nasional kita bisa terekspor ke seluruh dunia, Eropa, Amerika, dan seluruh dunia yang lain. Karena pasar kita ke Eropa, ke Afrika itu masih sangat kecil. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin masa depan ini maju, ya kembali pemainnya harus dilatih, pemainnya harus diciptakan,
ekosistemnya juga ciptakan, undang-undangnya juga ciptakan ya. Dan Profesor Ois Amalia ini tadi sudah menyampaikan ada banyak sekali undang-undang sesungguhnya yang mensupport lahirnya pengusaha-pengusaha di negeri ini, yang saya berharap pemain-pemain di negeri ini, wabil khusus di NU dan di Muhammadiyah itu bisa melahirkan satu pemain-pemain besar, konglomerat-konglomerat besar, ya, sehingga proyek-proyek besar di negeri ini seperti hilirisasi timah, hilirisasi bauksit, hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi produk-produk kelautan, misalnya ikan dan sebagainya, itu bisa kita ambil. Bukan sekedar investasi asing terus, tapi kita juga harus mengambil peran ke sana. Terakhir, kaitannya dengan bagaimana nilai-nilai Islam dalam ekonomi, maka NU perlu memposisikan diri, dan juga saya kira Muhammadiyah bagaimana memperkuat potensi zakat untuk penguatan usaha kecil mikro, dan bagaimana penguatan zakat dan wakaf untuk penguatan ekonomi umat. Ini harus dioptimalkan. Potensi zakat di Indonesia luar biasa, 271 triliun. Tapi yang bisa terkumpul hanyalah 12 triliun per tahun. Potensi wakaf itu juga luar biasa. Bagaimana ini bisa dioptimalkan? Lalu, nah, jadi potensi zakat dan potensi wakaf yang sangat besar mencapai 200 lebih triliun itu, yang kali ini baru sekitar 12 kata Profesor Ois ini. Jadi ini satu potensi besar yang menuntut kerja besar, kerja cerdas, kerja besar, dan kerja keras dari warga Nahdien maupun warga Muhammadiyah ketika kita ingin bagaimana ke depan punya andil peran di dalam pengembangan ekonomi umat. Ya, ini saya kira harus menjadi perhatian para pengurus NU dari level paling rendah di ranting-ranting, di desa-desa sampai ke MWC di kabupaten, kota atau kecamatan dan sebagainya. Ini gimana potensi-potensi itu yang ada di wilayah masing-masing itu disinergikan, dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan potensi ekonomi umat. Dan organisasi besar PBNU, Muhammadiyah dan sebagainya itu harus memberikan ruang yang cukup untuk tumbuhnya kader-kader wirausaha muda untuk bisa menyongsong kompetisi, hiperkompetisi ekonomi di masa depan, di era digital, di era milenial yang semuanya sudah menggunakan internet, sudah menggunakan digital. Jadi itu semua harus diciptakan dan harus diusahakan dengan kerja keras. Kewirausahaan pesantren, bagaimana santri-santri pondok pesantren bisa tampil menjadi wirausaha baru. Kemudian bagaimana penguatan koperasi syariah di pondok pesantren dan di jaringan komunitas masyarakat. Kemudian, nah ini juga penting nih, kewirausahaan santri. Jadi santri-santri harus ditumbuhkan, bukan sekedar belajar kitab kuning saja, tapi juga harus diajari life skill, diajari kewirausahaan, supaya tumbuh semangat entrepreneurship-nya. Dan koperasi-koperasi pondok pesantren, seperti Profesor Ois katakan, itu juga potensi-potensi yang bisa menggalang satu kekuatan ekonomi di komunitas-komunitas pondok pesantren ini, ya, sehingga ini harus digalakkan di level pesantren, di level ranting, di level MWC dan seterusnya. Ini supaya dikembangkan betul para pengurus, para aktivis Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah untuk berperan betul menciptakan kader-kader wirausaha mudanya untuk bisa menyongsong kompetisi ekonomi yang sangat-sangat hiperkompetisi pada era-era mendatang. Kemudian bagaimana mendorong industri halal dan literasi halal di masyarakat. Dan akhirnya bagaimana NU dan Muhammadiyah dan bagaimana peran dari komunitas sosial masyarakat Islam di Indonesia mampu bersinergi, mampu berkolaborasi, dan juga mampu berpikir inklusif, terbuka, moderat. Karena ada banyak persoalan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, revolusi industri 4, sustainable development goal dan lain-lain yang harus dihadapi secara bersama-sama dan tidak bisa kita sendirian. Jadi sinergi, kolaborasi, inklusif, moderat adalah kata kunci yang harus kita pegang bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku.
Jadi penjelasan dari Profesor Dr. Ois Amalia, Magister Agama dari UIN Syarif Hidayatullah, cukup jelas bagaimana peran-peran yang harus dimainkan oleh dua organisasi besar, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama di masa depan untuk pengembangan ekonomi umat, untuk menciptakan suatu keadilan ekonomi umat sesuai dengan demokrasi ekonomi yang kita punya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua itu menuntut peran aktif kita, proaktif kita untuk mengkader, melatih kader-kader kita, kader-kader NU, kader-kader Muhammadiyah, menyongsong era hiperkompetisi ekonomi yang sangat luar biasa, dan kita harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Ya, peran dari dana wakaf, dana zakat dan sebagainya ini untuk pengembangan ekonomi umat sangat strategis, karena ini akan mengembangkan UMKM, akan mengembangkan ekonomi mikro dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana ekosistem ini diciptakan untuk bisa melahirkan putra-putra terbaik negeri ini, sehingga bisa menjadi pemain-pemain ekonomi masa depan yang berkelas dunia, sehingga hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, hilirisasi kelautan, hilirisasi kelapa sawit dan sebagainya ini bisa kita mainkan, kita perankan, sehingga organisasi besar ini bisa memberikan satu dorongan, satu motivasi dan satu ekosistem yang semuanya bisa mengembangkan itu. Sekali lagi terima kasih karena Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada PAN yang sudah memberikan jalan bagaimana pemikiran ekonomi masa depan umat, karena ke depan mudah-mudahan kolaborasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat mengokohkan, menyatukan bangsa ini dan menyatukan umat Islam di Indonesia. Dan ketika ini semua kuat, maka kita akan punya harum Islam yang rahmatan lil alamin di dunia, dan terkenal sebagai Islam yang damai, Islam yang wasyatiyah, Islam yang berkeadilan, Islam yang terus melindungi, Islam yang terus menebarkan kasih sayang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.